Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rawuh yang dirahmati Allah subhanahu, para rawuh yang insya Allah semuanya kademen, alhamdulillah. Aku mau pak wadem itu pak. Salah sing barangi aku pak nemen wong pak. Aku ngomong celep zal. Oh ya wih buanter. Dikira cepet ya. Kademen. Ada yang bawa mobil, di pengalaman sebelumnya pak. Saat dorongin ini sampel balian ya. Motor sampai diangkat sampai sopon itu ansor ala bansor ya. Sakti ansor. Motor diangkat. Mikir mana nih songgon, magbuman. Terus motor uang, berat mana ini? Waduh, gak wis bawa sepeda, adem. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allah barokah ya. Oh, mandek pak. Tuh ketemu jeding mana mandek, nafsu kita jeding ini. Kademen. Iya, berarti jeding masjid. Kan mana? Aduh, semoga ya. Jadi pengalaman masjid mau termasuk akhir, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi insya Allah usaha kita semuanya dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua usaha langkah-langkah kula sampai sedaya menjadikan satu manfaat di dunia sampai akhirat, dan semua insya Allah salawat kita yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didengar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikenal Nabi Muhammad dan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kira-kira lek sampeyan ning dunya omahe tingkat 3, mobil Mercy, anake akeh, mlebu neraka, enak ndak enak? Nah. Tapi kita hidup pas-pasan, ya ndak? Anak loro telu sepenting soleh soleha, kendaraan sepenting iso mlaku, pokok ono bensin, majelis hadir. Yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih didambakan orang-orang asrafuna salihun, yang lebih diharapkan mereka orang-orang yang saleh sehingga mereka meninggal dalam keadaan husnul dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma amin. Sehingga penting apa meneh urip suci, loman, anake akeh, soleh soleha, sak bojone ya akeh, dunyane ya akeh, ya ndak? Mati husnul, mantep dunia akhir. Allahumma amin. Kan sing enak ngono, Pak. Paling dunia susah. Mati. Aku iki ngomong bahasa Jawa alusan angel ya, Pak. Sepurane iki lek ana Jawa rada kasar-kasar,
kebiasaan bahasa Indonesia. Tak peksokno basa Jawa halus akhirnya nyerempet-nyerempet teng ndi. Sak metune nggih. Yang penting sampean paham. Apa Madura sekalian? Madura iki. Campur. Tapi kita kepingin hidup di dunia sukses, mendapatkan dunia yang berkah, rumah yang berkah, anak yang soleh, solehah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Harapan semua manusia seperti itu. Ya tidak kan lembek, mosok omah gedek bolong-bolong mati husnul khotimah. Mati ini sik suwe urip 20 tahun sampai 70 tahun susah. Sopo sing gelem? Tapi ketika mereka sabar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu kehidupan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang penting nih Pak endingnya. Terakhir ini pun apa sampean dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Bukan masalah sampean hidupnya, akan tapi kehidupan sampean nanti di akhir bagaimana hasilnya tergantung sampean kehidupan kebiasaan di dunia. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, kata Nabi Muhammad SAW. Nanti seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah, tergantung sampai kebiasaan hidupnya gimana. Saya biasa alhamdulillah sholawat, duduk malam Sabtu tok, malam-malam yang lain sampai malam pertama ya sholawat. Mungkin ya. Hidupnya sholawat, mati dalam keadaan sholawat. Sampai sholat sregep, Masya Allah sholat, mati dalam keadaan sujud. Banyak enggak? Oke. Aktif puasa Senin Kemis sampai lebih ke atasnya lagi puasa dahar dan terus puasa sak bendino. Sampai entek kering awake mati dalam keadaan puasa. Enak enggak enak? Nah, kita kepingin mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sak bendino gelap antar. Hati-hati, hidup masih lama, hidup di dunia sekali, nikmati mumpung sik enom. Kan biasa seperti itu. Koyok mati duwe catetane wong iku. Terus terus tanggale mati, jamnya mati, tidak ada. Tidak ada yang tahu sampai kapan meninggal, tidak ada yang tahu. Mungkin pulang dari sini sudah meninggal. Insyaallah husnul khotimah. Selamat semuanya, amin. Kan tidak tahu umur manusia. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, aku ini tidak yakin bisa melangkah satu langkah, melainkan di situ ada kemungkinan nanti diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita orang kan planning 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan saya durung kawin, engko aku lek kawin duwe anak ngin durung tentu kawin, iya lah pas kawin, durung kawin wis delok anak wong mati. Kan orang kakek planning nih Pak, kakek planning, kakek apa planning ini? Bahasa sing sampai dikira paham yo planning. Rencana lek ndak gagal, ya ndak, lek ndak gagal suksesnya siji. Kakek rencana. Ndak akeh sukses sih. Sehingga kehidupan sampean di dunia bukan untuk nanti. Sehingga kekayaan sampean bukan anaknya sampean yang menikmati harusnya. Mobil sampean yang sampean punya. Paham nggih? Harta sampean yang sampean punya ini, semua yang sampean punya bukan nanti, wah aku kepingin kayak anakku, ya enggak, biasa gitu. Tuku ketika bukan, tapi kekayaan yang sampean punya, rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi pendorong semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Lek kakek planning Pak, aku ating bangun pabrik, gak sedekah. Ana wong sedekah, ndak metu. Dah kira metu, kenapa? Di pikirannya masih banyak belum tercapai. Durung gawe pabrik, gawe tuku, durung ditanduri ku kan sedekah. Waduh, sing paling banter muni nih, kelinting. Kenapa tidak mungkin dia mengeluarkan yang paling besar? Tidak mungkin. Kenapa? Kebanyakan rencana. Ojo akan rencana sampai dikasih mobil oleh Allah, gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Hadir majlis kawan mobil
Tapi hati-hati kok pas kok ning kono iku. Dibawa mobil, tetangga enggak bareng. Pahala ini semakin dekat kepada Allah, dikasih rizki, tapi rizkinya untuk Allah. Dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikasih rumah oleh Allah, kayak oma. Kayak granit. Ya, granit. Tingkat telu. Luasnya 1 hektar, oma itu iki, Pak. Atene jeding numpak mobil. Saking gede ini. Tapi bukan semakin sampai ingat Allah, semakin lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Seperti Qarun, akhir dunia ini tambah lupa kepada Allah. Wong sing model soge koyo ngene kumpul ambek kok. Kumpul ambek kok. Orang kompak. Adem gak semangat. Ayo Pak, adu-adu iki Pak. Adem Pak sepeda motor. Sallallahu alaihi Muhammad. Wong sing sugih ndak manfaat sugih untuk Allah, kumpul ambek kok. Itu hati. Manfaatkan, semakin Anda kaya dekatkan kepada Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang sampean punya semuanya bakal sirna, bakal hilang. Bakal entek, Pak. Semuanya. Wa ma indallahi baq, yang sampean sisihkan untuk Allah, sampean kasihkan untuk Allah akan kekal sampai kiamat. Sampai di kuburan dulu alhamdulillah tahu sedekah. Di mahsyar alhamdulillah tahu bantu masjid. Di siratul mustaqim alhamdulillah tahu santunan air yatim piatu. Terus menyampaikan sampean sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Allahumma. Kan seperti itu. Sama sing dadi pejabat seumpama nggih. Harus ngomong pejabat iki koyo ndak enak kabeh. Bebas nih. Sing dadi pejabat, semakin Anda diangkat jabatannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan jabatan Anda untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dadi orkesan nih. Tapi alhamdulillah semakin banyak sekarang nih. Kemarin beberapa orang diangkat jadi buka Pak Lurah wala apa, ngadakan sholawatan. Bagus. Didekatkan seseorang ini untuk sholawat cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diangkat jabatan dari RT, RW, terus kepala desa, camat, bupati dan lain sebagainya, tapi bukan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi semakin sombong. Mereka merasa paling hebat, paling wah, paling top, paling sip. Hati-hati, kumpul ambil Fir'aun itu raja jangan. Tidak tahu loro sampean. Diwetkan mungkin itu katanya sakit tuh tahu sakit pilek. Wis, tidak tahu kok sampai kecetit, boyoan, tidak tahu Fir'aun. Karena saya ini model-model lah sakit. Tidak tahu, sampai mengatakan saking merasa hebat itu Fir'aun. Aku ini orang paling kaya, jabatannya raja, paling kuat, tidak tahu loro. Ana rabbukumul a'la. Aku itu Tuhanmu yang paling tinggi. Sekarang di mana Fir'aun? Dadi mumi Pak. Dadi contoh. Lek sampean sombong, delok Fir'aun. Ojo-ojo Fir'aun sekarang jadi contoh, jangan-jangan nanti keluarga kita atau kita yang dijadikan contoh generasi setelah kita. Naudzubillah min dzalik. Ojo sombong lho. Koyo Pak iku lho, Mbok, hati-hati. Biyen sugih, saiki melarat karat entek ngamik, wae edan matine. Iya kan? Banyak, hati-hati. Nggih, sadar bahwa kita ini milik Allah Subhanahu. Kita milik Allah, Pak. Sampai sak sugih-sugih ini sing paling sugih iku Allah. Sampai yang paling tinggi derajatnya, yaitu derajat yang paling tinggi yaitu Allah. Sehingga alhamdulillah kita diadakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wadah-wadah salawat seperti khairul wasilah mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad.
15 menit. Pembukaan. Hah? Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah banyak sekarang wadah-wadah untuk merangsang kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penting Pak, sholawat niki untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Sampean sholawat 1 kali dibalas oleh Allah berapa kali? 10. Tapi orang ini jarang memikirkan Pak. Kalau sampean ngasih 1 kepada ustadz atau sama orang lainnya, sampean ngasih hadiah 10.000, sampai mungkin harapan dikasih balik sama dia, alhamdulillah dikasih presiden, dikasih bupati, padahal kasih pulpen tok. Kan ya, senengnya setengah mati kita ini. Karena apa? Sing ngekei iki presiden, sing ngekei bupati, pulpen, padahal pulpen gak digawe sampean. Orang ngaji ini gak nggawa pulpen. Orang nggawa pulpen. Siji loro. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu tidak bawa pulpen, tidak bawa buku Pak. Tapi itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak bawa pulpen sama tidak bawa buku. Kalau sudah belajar sama gurunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu arba, duduk buri, lungguh buri. Santri-santrinya Imam Malik semua ketika Imam Malik mengucapkan hadis Nabi Muhammad SAW ditulis kabeh. Sampai ini seragam kabeh, masya Allah. Ono hadis ditulis kabeh kan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kabeh. Ono Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda ndak ditulis, tapi tulisan tangan, as-sababah, jari telunjuk. Nulis ning tangan telapak tangan. Tulisan. Akhirnya Imam Malik ya apa sih Imam Syafi'i ini? Semuanya nulis, bawa buku, bawa pulpen. Imam Syafi'i ndak bawa buku, bawa pulpen, tulisan tangan. Waduh, iki mulai. Murid zaman biyen samble iki, Pak. Untung kita zaman now ini enak pakai WC santri. Ndak nggawa buku, ndak nggawa apa-apa. Bismillah, wis pondo kuping, bismillah, insyaallah manfaat. Amin. Akhirnya ditanya Imam Syafi'i. Imam. Ya karena gurunya kita ngomong Syafi'i gak pantas nih. Nah, saya bahasakan sebagaimana Imam Syafi'i madhab kita nggih. Nah, sampean ini semua nulis apa yang saya ucapkan kok ini dulinannya dok. Kata Imam Syafi'i, semua yang sampai ucapkan wahai guru, mulai awal sampai akhir tadi saya tulis semuanya adalah telapak tangan. Loh, pulpen ini telunjuk. Oh, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lek Pak Imam yo ojo model-model. Omongnya Pak Syafi'i. Pak, ini juga ditiru Mas Syafi'i. Mas Syafi'i ketika dites, ayo sebutkan mulai awal ketika mengucapkan bismillah oleh gurunya sampai walhamdulillah terakhir diucapkan dengan detail oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda. Keramat dadi wong saleh keramat. Saiki ndak keramat blas wis aja wis. Udanan teles ngomong keramat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Ayo kita alhamdulillah ada sholawat mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat, bayangkan Allah yang membalas. Allah yang membalas sampai salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah membalas rahmatnya 10 Pak. Saya buka sampai biar paham. Ojo sekedar siapa orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad dibalas 10. Seakan-akan sering kita ini. Terus bosen wis ngrungokno sapa sing sholawat sepisan dibalas 10. Bosen wis ustaz-ustaz akeh. Kabeh wis ramai ngono padha. Jenenge hadise padha, Pak. Sama. Tapi kita tidak memikir bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawatnya sampean dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat, Pak. Tiketnya surga itu rahmat. Orang masuk surganya Allah bukan karena amalnya, bukan karena sholatnya sampean, bukan karena ibadahnya sampean, akan tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampean semakin banyak sholawat, semakin banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu. Gak paham kita nih.
Iki solawat, ini solawat, ini solawat, solawat, solawat. Berapa ratus ini orang solawat, berapa ribu rahmat Allah diturunkan tempat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Sehingga sering kita dengar, ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tangannya banyak, sehingga ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, malaikat, opo tugasnya sampean wahai malaikat? Kula niki Nabi, tugasnya iso ngitung pasir yang ada di lautan. Ayo, hitungan sampai ubahnya sampai yang metu kabeh ndak kira iso ngitung pasir lautan. Iki malaikat mampu menghitung pasir di lautan. Tetesan hujan yang turun dari langit saya mampu menghitungnya. Berapa tetes di dunia saya menghitung. Bisa katakan. Tapi kalau saya apes, tidak bisa saya menghitung rahmatnya Allah yang mana diturunkan oleh Allah di satu majelis. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat Allah yang diturunkan oleh orang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, oke Pak, insya Allah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi tiket khusus untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Allahumma sampai yang sergep. Ojo bapak itu nih majelis, anak ini troto. Terus bapak ini surga, anak ini neraka. Sampai kira-kira teko. Sampai kalau mangan saiki, sampai mangan ayam kan iling anak. Anakku sakit. Wong anak ini pondok. Lek wis mangan ayam, mana anakku wis tempe, wis anak maneh. Kan eling. Eling ambek anak. Mangan donat. Aduh. Eling ambek anak. Kan saaken ambek anak sampean. Bayangkan, tapi ndak lebih saaken tak anake sampean disiksa dengan lakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibakar wa guduhan nasu wal hijarah, nanti sebagai bahan alat bakarnya neraka yaitu manusia dan batu-batu. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, famili kita menjadi bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat kena anak-anak, Pak. Ning masjid golek ana anak itu. Sampai salat Allahu Akbar. Dia nak kabeh. Sampai ahli sholawat, ahli baca Quran, anaknya nyanyi-nyanyian akhirnya. Sampai sholawat di kamari, ya, sampai di kamar dewi sholawat, anaknya di kamari, sampai ngomong sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Anaknya dipandang tidak enak. Tidak enak. Sehingga hati-hati. Sampai ibadah mempeng sebagai orang tua. Ibadahnya Masya Allah. Sholat sergap berjamaah di masjid, poso sampai awe entek kari belum ambil kulit tok. Seumpama haji bentahun umroh sak bentino, sak bentulan ya, tidak bentino. Ibadah mati-matian, tapi lupa dengan anaknya. Ya opo uripe anake. Anak wedok-wedok ndak mulai jarno wis jam 11 bengi, jam 10 bengi digondol anake wong. Lihat apa iki? Kalau hadir majelis alhamdulillah, gak ana goncengan ambek wong. Biasa ambek koncone. Lho koncone, Pak. Sampai niku ojo pasrah anak perempuan sampean ambek wong lanang. Wong wedok rungokno. Dok. Bu. Ojo percaya ambek wong apa maneh sing bukan mahram. Ojo percaya. Sampean wani ki amanat mbek kucing. Kucing ojo dipangan tongkol yo. Ya. Tongkol iki dipangan. Tak kei amanat. Ki amanat. Ki ono sak jutan pinggir kucing. Sampai durung ngalih diamblasno iki tongkol kucing. Podo, anak perempuan sampean, ojo sampean kasihkan amanat sama laki-laki yang bukan mahrum. Koncone, kucing. Kucing. Gak diapa-apa beb, aman, ya aman. Enak, ya aman. Enggak aneh, lo harus ngandung. Ya apa Ustaz bingung kabeh tekan yang Ustaz. Ustaz ya apa Ustaz hukumnya ya apa iki? Turun kawin kok wis ngene kabeh. Lho ya. Ko
Gak percaya. Hati-hati anak sampean nggih. Hati-hati anak sampean, jangan dipasrahkan sama lelaki siapapun dia yang bukan mahram sama dia. Hati-hati. Sampai nyesel dunia sampai akhirat. Sehingga perempuan dulu di sebelum zamannya Nabi Muhammad, di zaman jahiliyah, kotor, Pak. Hina itu perempuan. Sampai-sampai malu kalau punya anak perempuan. Saya pernah Nabi Muhammad SAW ngomong di beberapa sahabat, termasuk ada Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Muhammad mengatakan apa? Ayo, saya kepingin mendengarkan sekarang satu cerita yang membuat aku ketawa dan membuat aku menangis. Satu cerita yang membuat aku ketawa dan membuat aku menangis. Ayo, siapa mau cerita? Bingung para sahabat. Mikir cerita apa ya kita Nabi ini guyu. Lah sampai kira cerita ngapusi kabeh paling wis. Terus untung ndak urip di zaman Nabi, yo Pak dihapusi tok Nabi kok. Iki ndak cari sahabat, apa ya pengalaman saya ini yang membuat Nabi Muhammad tertawa. Akhirnya Sayyidina Umar, saya Nabi. Dengarkan. Saya Nabi. Ayo, Sayyidina Umar, cerita nih Sayyidina Umar. Ini membuat sampai tertawa. Dulu saya ketika belum masuk Islam, Islam, saya ini punya berhala, tapi bukan dari batu, tapi dari roti. Terbuat dari roti. Ini majelis mana nih gue rupanya? Majelis di sana. Kasih lagi. Dengarkan. Kata Sayyidina Umar, dulu aku punya berhala ya Rasulullah. Di rumah tak taruh. Duduk teko watu tapi tekoro roti. Lah kehidupan saya dulu ya wis pas-pasan. Aku pas luwe ketok roti ki bingung aku. Waduh, sipit tangan iki apa ya? Dijekit tangan sing kanan. Sepurone siji. Untung wis tangane sekali di situ. Tuhan. Sesuai mana luwe mana? Aduh, sepurone siji tangannya. Sampai berhari-hari sikile siji. Sampai entek. Waduh, Tuhan gua tekan weteng wis. Sampai tertawa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertawa Nabi Muhammad. Akhirnya masuk Islam, tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Hanya ayo cerita yang membuat aku sedih, yang membuat aku susah. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika juga belum masuk Islam, masih di zaman jahiliyah. Aku punya anak perempuan. Karena di saat itu di zaman jahiliyah orang punya anak perempuan malu. Pasti di sana budak dibuat mainan kucing ini ya Rasulullah. Malu. Pakaian rusak, semuanya rusak di zaman jahiliyah. Saya punya anak ini malu ya Allah, ya Rasulullah. Jangan sampai dinikmati sama kucing keliaran di luar itu ya Rasulullah. Akhirnya aku ajak ini anakku, tak tonton ya Rasulullah. Ditonton ini anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arba. Aku keduk kuburan ya Rasulullah. Dia membantu ya Rasulullah. Tujuanku untuk aku kubur anakku hidup-hidup ya Rasulullah, anak putri perempuan. Sehingga saat itu Nabi Muhammad nangis terseduh-seduh. Itulah di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah rusak wong wedok. Tidak ada harganya perempuan. Wong wedok ambek donat ya padha. Pokoke didol sapa sing gelem panganan, ndak gelem ya lepen. Wong wedok. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dihormati orang perempuan. Tidaklah orang yang menghormati perempuan kecuali dia karim, orang yang mulia. Mulia na wedok, Pak. Anak sampean yang perempuan muliakan, istri sampean muliakan. Tepah tepuk. Nah, kurang. Muliakan nek ngomong, "Bu, gak teh." Nah, Bu, sayang. Bahasa Maihan nih. Kau paham sampai Maihan.
Kan pakai bahasa yang membuat bagus, semakin harmonis rumah tangga. Sekenak bahasa itu, Pak. Sekenak. Engkau ngongkong, sekenak lihat sikil. Ini kucing dah ya. Muliakan perempuan, dimuliakan, termasuk memuliakan perempuan, tutupi aurat perempuan. Ndak gaya kodok, jambaan, ndak apa-apa. Ayo, pakai kodoknya. Buka aurat, ayo tutup auratnya dulu. Ini kamar terserah sampai ya. Bebas. Ada satu peribahasa mengatakan paling nikmatnya istri itu ketika di luar ke Arab-Araban, tertutup semuanya. Tidak bisa orang lain menikmati. Lah ning jero apa? Kebule-bule. Iya. Kebule-bule. Bagus, tidak masalah. Sampai perempuan kalau di luar tutup badannya, auratnya ditutup. Minimal pakai kodong sampean. Pakai kodong bet buka titik seret rambutnya. Kok iso nak mancung rambut iki orde opo? Gak paham. Kadang-kadang kudungan, tapi kasihan Ariat ketat. Iki malaikat bingung dulu. Iki dulu kok neraka nggih kodong. Kok surga tapi ketat. Wah, hati-hati. Sehingga zaman Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat perempuan saat itu, perempuan mereka seperti gagak hitam sampai tidak tahu mana bagian depan dan mana bagian belakang. Lek papa sampai wedok, iki ngarepe apa wedoke dah. Ngarep mburi karo. Wong piye? Lek saiki gak tutuk adoan, waduh iki anake Pak Slamet iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Rubah nak ngomong sampean Pak, popong durung. Popong durung nikmati mek kucing sembarangan iki. Bahaya Pak, kucing iki Pak. Ojo dikei amanat mereka orang. Dijaga perempuannya nggih, dijaga perempuannya. Sampai hadir di majelis, nggih. Pak ning majelis mosok opo rukupan kabeh sampean. Sampai ketekek kudung. Tutuk sepeda motor panas. Iki majelis iki usum-usuman kadang tak ati wong iki. Lek wis ni majelis gawe kudung bahaya. Ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun sampai berada, taat kepada Allah, nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita minta perempuan-perempuan kita diselamatkan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, "Wa man ahanahu", siapa orang yang menghinakan dan meremehkan perempuan, bahwa mereka orang yang celaka, orang yang tidak hormat, orang yang kotor itu. Ojo kasar-kasar di wong wedok. Yang bagus. Orang yang menghinakan perempuan, sebenarnya dia hina. Sebenarnya dia hina. Muliakan perempuan. Ojo dihinakan itu perempuan. Sampai akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa? Jam biru itu. Jam 9:30. Terus. Lanjut. Terus sampai subuh. Adem ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu hadirin hadirat rahimakumullah, nggih. Hati-hati, zaman sekarang zaman sudah mulai rusak. Nggih. Zaman mulai rusak sehingga generasi anak-anak zaman sekarang ini mulai kotor, Pak. Dulu di zaman saya SMP baru kena rokok. Ada enggak SMA? Rokokan bangga wis. SMA, saiki SD. Duduk rokok dok Pak. Homer diminum sama mereka. Semoga selamat semuanya. Bahaya. SD zina di mana-mana. SD zina di mana-mana. Terakhir saya dapat lihat di Facebook itu enggak salah. Kapan saya lihat itu? Anak kelas 5 SD mau loncat dari tower karena ditolak cinta. Berarti. Kelas 5 SD ditolak cinta. Jatuh cinta, harusnya disakit hati. Apa ini masa ini? Sehingga hati-hati.
persiapkan generasi-generasi kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda sekarang ini bakal menjadi pemimpin di saatnya. Lek pemuda itu melempem kayak kerupuk sing kena banyu. Suweke dadi pemimpin ya padha melempem kayak banyu. Ndak bakal ngasih manfaat. Kalau mudanya dia untuk taat kepada Allah akan menjadi pemimpin rakyatnya dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing tua-tua bakal mati. Sampai bakal semuanya meninggalkan dunia, berangkat di alam kubur semuanya. Yang menjadi pemimpin nanti yang muda-muda ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka nih, perhatikan muda-muda sing nom-nom ini cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salawat, dan cinta syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal menjadi pemimpin. Jadikan anak yang salehah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terakhir, ada 3 hal biar sampean anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solehah. Amin Allahumma. Amin. Dan nanti bakal menjadi pemimpin yang insya Allah bakal adil. Karena apa? Di masa kecilnya cinta kepada Nabi Muhammad. Kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, hubbun Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak Anda cinta kepada Nabi Muhammad. Ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, Pak. Ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenal no, lahir di mana Nabi Muhammad? Meninggal di mana? Hijrahnya kapan? Hijrahnya di mana? Anaknya berapa? Yang perempuan berapa? Yang laki berapa? Takono, Pak. Biar tahu sejarah bagaimana Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Biar tahu. Sepupunya Ronaldo kenal kabeh lah ini. Iki sik besanan ambek Messi, sik iku ero kabeh, Pak. Artis-artis, oh sing wingi ya, terus ada TV. Kayak DS dadi selebriti. Kalah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Lek wis anake sampean ana cukuran-cukuran ndak betul lho, ndak mirip Nabi iki. Ojo. Isi cukuran koyo rel 10. Sret nyedok iki. Ya apa? Cukuran apa biasa ini? Leret, ya wis. Loh, kok ndak mirip ini? Perubahan yang sedikit sampai tegor. Perubahan yang kecil sampai tegor. Karena perubahan yang kecil, tidak mungkin seseorang berubah langsung keluar iman masuk kafir. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Shibran ke shibrin, sak jengkal. Kok wis mirip kabeh sesuk entek imane. Alhamdulillah min dzalik. Kok berubah tidak podo mbek kiai biyen iki. Wah, tidak podo mbek kiai sendiri Nabi Muhammad ini. Oh, hati-hati. Sehingga dipersiskan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, singkat. Karena cintanya orang terdahulu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita, ada Ibn Dathina. Ibn Dathina ini pernah ditawan oleh kaum Quraisy, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawan ini Ibn Dathina. Sehingga diadab, digepuk, dipecut, terus dicambuk dan lain sebagainya sampai seakan-akan ya gadu al-maut, kayak mati sudah Ibn Dathina. Akhirnya Quraisy ini ngomong, kamu kepingin selamat, datangkan Muhammad, kamu selamat kepada keluargamu, Nabi Muhammad akan aku penggal di sini. Demi Allah ini kata Nabi Muhammad Ibn Dathina, sahabat Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, seandainya aku duduk bersama Anda pukul Nabi Muhammad tertusuk duri saja aku tidak ridho. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta yang begitu hebat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kaum Quraisy ini ngomong apa? Wallah ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat, ketemu model orang yang mencintai kepada orang yang lainnya, teman lainnya sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya nyowo dikene, Pak. Sampeyan cinta monyet kabeh. Cinta, lak wis loro. Waduh, kapok. Kan iya. Cinta kita ini percuma. Ayo maulid Nabi Muhammad, maulid. Hadir tok sumbangan. Itu sumbangan maneh.
Maulid kok sumbangan. Tidak perlu diminta, keluarkan untuk Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, hubbu ahla baiti Nabi Muhammad. Cintai keluarga turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak mungkin orang cinta Nabi Muhammad tidak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, mustahil, Pak. Hitungannya ini, Kiai, saya cinta sampai sampean Kiai, tapi benci sampai anak sampean ini. Kira-kira sampai Kiai siapa sampean? Ditepil. Oh. Cinta sama Kiai, tidak cinta sama anaknya dia. Ya, tidak mungkin. Itu Nabi Muhammad pernah sesekali sahabat itu satu sahabat sholat Allahu Akbar. Ketika baca surat Fatihah, setelah Fatihah kan biasanya surat-surat pendek, kan ya? Ketika surat pendek baca tabat yada abi lahab wa tab. Kan surat tabat ini menceritakan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Bersolat, setiap solat baca suratnya apa? Tabat yada, kerumun Nabi. Ya, tabat siji baca tabat tok enak. Ditegur sama Nabi. Kamu ini baca tabat terus seakan-akan tidak ada surat yang lain selain tabat. Artinya apa? Nabi Muhammad meskipun pamannya yang kafir, meskipun pamannya yang tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, dianggap ini keluarga aku. Ojo dinyak teman-teman, cukup. Nabi Muhammad SAW. Apalagi keluarga Nabi Muhammad yang seiman, yang seislam, yang di dalamnya darah Nabi Muhammad SAW. Pernah satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan ayat Gulla as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Tanya, ya Rasulullah, malladhi haula nawadduhum? Ya Rasulullah, siapa sih orang dawil kurba yang Allah nyatakan Nabi Muhammad jangan minta balasan apa-apa kecuali cintai keluargaku dan keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dawil kurba ini? Sahabat tanya kepada Rasulullah, sehingga ditanya oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Aliyun wa Fatimah wa abna'uhuma. Kata Nabi Muhammad, taulah kamu, ya, dawil kurba keturunan Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra wa abna'uhuma, dan keturunan anak-anak daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Sehingga sampai saat ini mereka keturunan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang wajib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang kalau kita jelaskan, turu sampai takiman. Terakhir, ajarkan anak-anak kita cinta kepada Al-Qur'an. Kon baca Al-Qur'an, Pak. Suruh baca Al-Qur'an. Minimal wis. Si cilik-cilik nih, tak tuwe ojo. Si cilik-cilik 10 ayat. Setiap hari, ayo, bapak baca 10 ayat. Paham ya? Pak sekarang enggak. Anaknya ngaji, diantarno ambil ibu, kan ya? Biasa diantarno bapak atau ibu, lah bapak tak kira no males bapak kadang-kadang. Ibu sing ngantar kan ya? Sudah mau anaknya ngaji ning TPQ untuk sak jus, kadang setengah jus. Ibu untuk petang desa. Itu petang jus, petang deh. Oh enggak itu loh, jus itu loh. Terus tuh kok, petang desa, kalah sampai sak jus anak. Pengalaman tuh kan itu. Hati-hati ya, ajarkan anak membaca Al-Quran. Kata Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Al-Jafa, orang bakal kaku hatinya. Bakal kaku, sholat tidak nikmat, nasihat tidak masuk, ibadah tidak masuk, dan bakal nikmat. Ketika mereka tinggalkan satu hari tidak membaca ayat Allah, Al-Quran 100 ayat. Kita orang Ramadan ketemu Ramadan. Ati Ramadan bingung tuku Al-Quran pisan, kadang bingung bersihin Al-Quran gak akan debu. Ya, makanya Al-Quran kita jaga. Al-Quran sampai akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga anak-anak perempuan kita, istri-istri kita mampu kita jaga untuk mirip dengan Siti Fatimah Zahra dan dikumpulkan dengan Siti Fatimah Zahra. Amin Allahumma amin. Kita sebagai abah, sebagai orang tua, sebagai laki orang tua
bisa membina dan membimbing daripada keluarga kita untuk jalan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah kita semua menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Dan semoga kesusahan kita di dunia diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit di atas dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah kesuksesan yang abadal abad. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, amin Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa dinina.